Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya ingin membahas ulang kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Sukni tentang gugatan perceraian secara Islam. Nah, di dalam PPT yang beliau sampaikan, banyak penjelasan-penjelasannya. Yang pertama adalah perkawinan itu dapat putus karena 3 faktor. Yang pertama kematian, lalu yang kedua perceraian, dan yang ketiga adalah atas putusan pengadilan agama. Nah, perlu dicatat, keputusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lalu perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan agama. Nah, apabila pengadilan agama sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lalu, perceraian itu dapat terjadi karena berbagai banyak alasan. Mungkin antara lain suami yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi istrinya, lalu bisa jadi istrinya yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dari salah satu tersebut ada yang murtad atau tidak adanya keharmonisan yang sehingga menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Inilah faktor atau alasan yang dapat memicu terjadinya perceraian. Mungkin masih banyak lagi alasan-alasannya. Nah, lalu kalau kita membahas mengenai talak itu sendiri adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Nah, di dalam talak itu ada berbagai macam. Yang pertama ada talak raj'i, talak bain sugro, talak bain kubro, terus talak sunni, lalu talak bid'i. Nah, kapan terjadinya perceraian? Terjadinya perceraian menurut hukum itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Lalu pengertian dari apa? Nah, lalu ada tahapan atau prosedur dalam meminta permohonan perceraian. Nah, yang pertama itu pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Yang kedua, pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan. Nah, yang ketiga, tahapan persidangan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini sesuai dengan prosedur mediasi. Nah, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, lalu suami istri harus datang secara pribadi. Nah, namun apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjut dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replika, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Nah, dalam tahap jawab menjawab yang dimana sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan gugatan balik. Nah, lalu yang keempat, putusan pengadilan agama. Nah, pemohon dikabulkan apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Nah, terus pemohon ditolak ketika pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Kalau misalkan permohonan tidak diterima, itu pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Nah, yang kelima, apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Nah, pengadilan agama memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
Jika dalam waktu tenggang 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami ataupun kuasa tidak melaksanakan ikrar talak tersebut di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut. Nah, setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan akte cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak. Mungkin itu saja prosedurnya, dan itu pun yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah disampaikan Pak Sukni pada Sabtu kemarin. Sekian, terima kasih.